Selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Kali ini saya berjalan-jalan di wilayah Pasar Sriwedani Yogyakarta atau Pasar Beringharjo. Di sini di sebelah selatan pasar ini saya menghadiri sebuah pameran di Taman Budaya Yogyakarta. Di sini saya akan menemui nanti para pelukis yang pameran pada hari ini, yaitu Maman Rahman dan Dwi Marto. Nah, pemirsa, selamat mengikuti. Oke, langsung aja. Kali ini akan kita dengarkan sambutan dari penulis kepada Dr. Suwarno Wisotro Tomo. Saya persilahkan untuk ke depan. Monggo. Iya. Bisa naik ya? Bisa. Perlu bantuan? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo, yang saya hormati Dr. Wei Hong Jin, Pak Agung Tobing, Pak Joko Peke, yang saya hormati Profesor Di Marianto, guru saya Pak Subroto SM, Bapak Dr. Edi Sunario. Ada banyak orang yang mestinya saya sapa tapi tidak mungkin saya sebut satu persatu. Sekali lagi selamat malam, dan izinkan beberapa menit ke depan saya menyampaikan pengantar ini, dan nanti Prof. Di Marianto akan melengkapinya tentu saja. Ibu bapak sekalian, peristiwa kesenian selalu melibatkan orang ramai, dan pameran kali ini saya kira membuktikannya. Tidak sekadar menjadi peristiwa pameran lukisan, tetapi saya kira menjadi peristiwa ketika ruangan ini berkesempatan kita bertemu pada banyak orang, banyak pihak, dan mencoba bersama-sama berinteraksi melalui media seni. Saya secara khusus menulis malam ini ada ada satu peristiwa pameran, ada dua seniman. Pertama saudara Maman Rahman, tapi sepertinya Anda ke depan deh, Man, biar kekerenan Anda dilihat para tamu menemani saya di sini. Oke. Dan kemudian nanti giliran Prof. akan ditemani sahabat saya Di Martono. Ya. Oke. Saya secara khusus menulis Maman Rahman. Saya menulis di dalam buku itu dengan judul Bayangan, Ingatan sama dengan Kuasa Orang Ramai. Mengapa demikian? Tentu saya tidak bijaksana kalau menceritakan karya-karya Maman, tetapi ide dasar dari tulisan itu adalah bahwa karya-karya Maman bertolak dari kerumunan orang ramai. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Para hadirin yang saya hormati, saya merasa bahagia sekali menjadi bagian dari pameran ini. Pameran ini menegaskan satu keyakinan saya, bahwa yang namanya realitas atau kenyataan baru terjadi kalau kita kenal dan kita amati. Sebelum kita amati, realitas itu seakan tidak ada, padahal ada. Kira-kira bulan Juli
Pak Agung Tobing menghubungi saya, Mas Dwi bisa nggak menulis pameran untuk seorang pelukis bernama Dwi Martono. Waktu itu saya sangat terkejut, karena apa? Dwi itu nama saya, nama panggilan saya, sedangkan Martono itu nama bapak saya yang belum lama meninggal. Jadi kaget saya. Wah, ini menarik sekali nih. Ini Dwi Martono. Saya langsung bilang, iya Pak Agung. Dwi Martono saya jarang sekali lihat ya, walaupun pernah kuliah di ISI ya, tapi saya nyaris tidak kenal. Nah, setelah saya kenal, baru ada Dwi Martono. Setelah saya amati, baru ada karyanya. Setelah saya wawancara, baru ada maknanya. Lalu saya tanya lagi, Dwi Martono, dari mana Anda? Saya dari Kebumen, Pak. Waduh, ini istimewa lagi nih. Karena sangat jarang perupa dari Kebumen. Dan dari wawancara saya dengan Dwi Martono, ternyata di Kebumen itu sangat senyap dari seni modern. Jadi Dwi Martono ini datang dari, saya tulis, dari kesenyapan seni di Kebumen. Tetapi ternyata kesenyapan itu bisa berarti, bisa punya potensi, bisa bermakna kalau kita amati. Nah, semakin saya wawancara dengan Dwi Martono, ini menarik. Saya kenal makanan yang aneh-aneh, saya kenal situasi di Kebumen, dan yang menarik lagi, saya belajar banyak bahwa Dwi Martono ini ternyata telah berupaya berkali-kali dengan berbagai cara untuk survive sebagai seniman. Dan juga saya kaget juga melihat karyanya begitu besar. Lalu saya bertanya, ini tidurnya kapan gitu loh, istirahatnya kapan? Nah, setelah saya melihat begini semuanya, saya betul-betul yakin bahwa realitas itu, kenyataan itu baru ada setelah diamati. Oleh karena itu, para hadirin, karya Dwi Martono maupun karya Maman Rahman itu baru ada, baru bermakna, baru berarti kalau para hadirin mau masuk ke dalam, mau membuka diri melihat apa potensi yang ada. Mudah-mudahan taruhan ini betul-betul menjadi satu yang bermakna bagi Toko Berdikari, yes, yes, yes. Toko Berdikari, yes, yes, yes. Nanti kalau nggak bisa bawa dilipat juga nggak apa-apa, teman. Bisa dibuka? Oke, kita langsung buka. Musiknya nggak ada ya? Sepi aman. Jeng jeng jeng. As elektronik. Wes, keren. Ya. Ya, mungkin dipersilakan untuk Maman Rahman dua patah kata. Silakan, mau pakai kayak gini boleh. Siapa dulu? Mbak, maaf. Oh, dokter dulu. Suatu kejutan yang luar biasa. Terima kasih banyak, Maman, yang saya kenal sudah lama sekali. Juga untuk dua kataloger, ya, Pak Agung dan saudara Dwi Martono. Nah, semoga pameran ini sukses. Gantian. Terima kasih Pak Dokter telah bisa membuka dan hadir di tempat acara yang kedua saya dan Martono ini bisa berkenan nanti bisa membuka. Dan ini suatu
karya yang memang khusus untuk Pak Dokter bisa untuk dikoleksi sebagai tanda ucapan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa dinikmati. Ya. Saya beritahukan bahwa ini bukan koleksi saya yang pertama, karena lama sekali saya sudah mengkoleksi karya. Iya, berikan tepuk tangan sekali lagi. Besok sekali-sekali, Dokter, besok sekali-sekali ngoleksi orangnya ya. Dokter Wei Hong Jin jangan turun dulu, mungkin bapak-bapak bisa duduk kembali. Kali ini langsung aja sambutan dari Dokter Wei Hong Jin sekaligus untuk membuka pameran pada malam hari ini. Ya. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat malam Pak Gusti Prabu, Saudara Suwarno, Pak Pekik yang tidak pernah absen di setiap pameran, yang menjadikannya tetap awet muda, Mas Dwi, Pak Edi, wah begitu banyak, Pak Broto, guru-guru ya para seniman ini, dan semuanya yang hadir di sini, saudara, oh ya Bayu dan Yuni tentunya. Yuni saya kira kan angkatannya Maman Rahman juga. Nah, saya mau sorry ya kalau suara saya agak bindeng, karena sebenarnya saya ini belum sembuh dari flu berat yang sudah 2 minggu. Setelah jadi tukang potretnya Pak Pekik di Museum Hidayat, nah itu waktu saya pulang besoknya jatuh sakit. Cuma memang saya harus membuka pameran malam ini karena sebenarnya saya sudah diminta oleh saudara Pekik dan kedua seniman itu lama sebelumnya, dan saya sempat merubah 2 kali karena mendadak ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa saya tidak hadiri begitu. Nah, kalau saya harus membatalkan ini tentunya keterlaluan gitu, nggak sampai hati saya lah. Nah, pameran ketika saya diberitahu Maman Rahman dan Bima Rianto, Kamu berdikari, yes, yes, yes. Tonggo berdikari, yes, yes, yes. Dwimartono, sorry Mas. Memang yang pertama, Maman Rahman ini buat saya tidak asing lagi, karena dia adalah angkatannya Nasirun, Entang, Yuni, Pupuk dan sebagainya. Sehingga saya mengenalnya udah lama, dan memang pada waktu itu ketika saya belum sibuk sekarang, saya sering hampir setiap hari main ke Jogja dan juga singgah tempatnya Maman Rahman dan tertarik dengan karyanya dan mengkoleksinya. Cuma udah lama sekali kita ini tidak ada kontak karena karena kesibukan masing-masing. Mendadak walaupun suka ketemu dalam event-event pameran seperti ini, tapi karyanya saya tidak memantau. Saya mendengar bahwa karyanya sekarang jadi ukurannya memang luar biasa, makanya saya itu waktu penasaran untuk melihat. Jadi kalau kita bandingkan Maman Rahman dulu sampai sekarang, menurut saya dia seorang pelukis yang konsekuen. Seperti dikatakan Mas Mano tadi, itu subject matter kerumunan yang saya katakan selalu kolosal itu tetap bertahan sejak dulu sampai sekarang. Juga gayanya tetap bertahan, cuma yang berubah adalah ukurannya. Dan ukurannya ternyata saya kaget sekali ketika saya menyaksikan karya-karyanya pada waktu itu, karena itu kalau dijajar itu kira-kira 24 meter. Jadi untuk jalan dari satu tempat ke satu tempat aja sudah wah setengah mati gitu lah. Jadi saya juga tidak sempat melihat semua karena mengingat umur, saya harus jaga kesehatan dan jaga tenaga. Kalau semuanya saya lihat, saya kira bisa makan berhari-hari. Jadi cukup melihat satu, tapi saya kira yang lain tidak banyak berbeda.
memang langsung saya bisa mengenali ini Maman Rahman. Tapi membuat karya yang besar itu memang tidak mudah. Jadi saya bilang Maman ini mempunyai nyali yang besar untuk bisa membuat karya yang begitu besar. Karena karya besar tentunya banyak risikonya, banyak kendalanya. Ya, biayanya tentunya juga besar karena materialnya besar. Mungkin kali di sini mungkin ada yang mensponsori saudara Tuping, makanya dia ada kesempatan ini. Sampai gagal kan jadi konsekuensinya besar sekali. Makanya saya bilang dia adalah seniman termasuk yang tidak selalu ngambil jalan aman, tapi berani nyerempet bahaya. Saya kira itu penting. Dan yang saya melihat perkembangan lain dari Maman Rahman ini, bahwa dia bikin karya instalasi, karya 3 dimensi dan memakai sabut kelapa yang cukup menarik. Saya kira karya ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan bisa akan jadi menarik sekali. Saya kira itulah tentang Maman. Tentang Dwi Martono ini sangat surprising buat saya, karena saya tidak tahu mengapa, karena umurnya kayaknya kira-kira sama, tapi sebelumnya itu tidak pernah terpantau. Jadi kayak ketika melihat di sana tuh saya betul-betul kaget, wah lukisan begitu besar dan lumayan juga gitu loh. Jadi saya langsung bilang, waduh gila bener nih. Tapi memang untuk mengisi kanvas yang gede sekali itu kan memang orang harus pandai bercerita, pandai mengisi bidang. Ini Dwi ini memang jago dalam hal itu. Dan saya juga tidak tahu mengapa kok dulu tidak terpantau oleh saya. Karena tapi baru-baru ini saya ngobrol sama Pak Gusti Prabu. Pak Gusti Prabu bilang karena memang dulu karyanya tidak begitu bagus ya, begitu, mungkin tidak terpantau, tapi kan sekarang betul-betul saya kira patut dipuji lah, apalagi pertama kali debutnya dengan suatu pameran dengan ukuran yang demikian besar, hasil seperti itu menurut saya bisa kita banggakan. Saya mungkin tidak akan lama-lama lagi. Terima kasih untuk kehormatan yang diberikan pada saya untuk membuka pameran ini. Cuma saya ada pesan akhir bahwa kualitas tidak ditentukan oleh besarnya ukuran. Dengan mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini kami buka pameran dari Maman Rahman dan Dwi Martono. Terima kasih. Iya. Dr. Wahyunjin, dipersilahkan nanti untuk potong pita langsung saja di sana. Dipersilahkan untuk pimpinan Taman Budaya untuk mendampingi, dan juga kedua penulis Dr. Suwarno Wisatomo, kemudian Profesor Martinus Dwi Marianto, iya Gusti Prabu, dan juga Oke silahkan, dan juga Bapak Agung Tobi. Kemudian dua pelukis grup wanita. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.